Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jen's Classes, di mana kali ini materi kita akan ngasih strategi yang berkaitan dengan soal ujian listening dalam TOEFL. Di bagian pertama ini sudah bagian kedua ini sudah strategi yang kedua. Strategi yang pertama sudah kita bahas tentang ada kata yang mempunyai makna yang banyak, dan kita juga sudah ada praktisnya untuk membedakan kira-kira makna yang mana dimaksudkan dalam percakapan. Sekarang kita akan membahas tentang kata, 2 kata atau 3 kata yang maknanya yang bunyinya sama tapi maknanya berbeda dan ejaannya pun juga berbeda. Contohnya, jadi ada kata itu yang bunyinya persis sama, tidak ada bedanya. Contohnya stare. Dua-duanya sama-sama dibunyikan stare, tapi mereka memiliki ejaan yang berbeda dan juga arti yang berbeda. Stare yang pertama artinya memandang, dan yang kedua stare-nya adalah tangga. Nah, ini kadang juga bentuknya pun atau fungsinya dalam kalimat pun juga berbeda. Jadi stare yang pertama berfungsi sebagai kata kerja biasa dalam kalimat, dan stare yang kedua sebagai kata benda. Nah, maka untuk membedakannya kita akan melihat konteks kalimatnya atau juga bisa melihat susunan katanya. Contohnya ketika saya bilang he always stares at me, kata-kata ketika kalimat seperti itu. Jadi kita perhatikan speakernya bilang he itu subjek. Jadi setelah subjek pasti ada kata kerja. Jadi nggak mungkin stare tangga karena itu kata benda. Maka pasti stare-nya di situ maknanya memandang. Nah, ini contoh kalimatnya. Nah, yang kedua, misalnya ketika kita bilangnya, do I need to take the stair instead of the elevator? Oke, maaf. Nah, itu stair-nya itu coba perhatikan letaknya setelah the, itu artikel. Nah, pasti kata benda. Maka stair di sana maknanya adalah tangga. Contoh lainnya yang juga sama persis bunyinya itu there. Jadi tiga-tiganya sama-sama dibunyikan dengan there. Tapi mereka lagi-lagi berbeda dalam ejaan, makna, dan juga dalam bentuk dan fungsinya. There yang pertama biasanya menunjukkan tempat. Atau juga bisa pronoun yang menunjukkan misalnya there are 2 students. Kalau dia sebagai tempat, I need to go there, for example. There yang kedua itu juga pronoun, di mana dia adalah possessive adjective, jadi menunjukkan kepemilikan suatu barang. There yang ketiga adalah singkatan dari kata they are. Nah, contohnya I need to go there. Jadi itu udah kelihatan saya ingin pergi ke sana. Itu ada there menunjukkan tempat. There yang pertama. Their car is stolen. Nah, perhatikan di sana setelah there kita dengar kata-kata benda car. Their car berarti itu there-nya kepemilikan. Yang maknanya yang bermakna mobil mereka. Mobil milik mereka. Ini contoh kalimatnya. Yang ketiga contohnya they are my students. Perhatikan they are my students. They're my students. Coba perhatikan di sana. Di situ memang juga langsung setelahnya kata benda, tapi kan nggak ada kata kerjanya. Beda dengan yang ini, their car is stolen, setelah car-nya ada kata benda. Nah, maka si car-nya itu subjek, di mana car itu kata benda, berarti sebelumnya adalah possessive adjective. Sementara kalau ini, dia memang sebagai subjek dalam kalimat, di mana kata kerjanya sudah disingkat. They're my students. Nah, itu bedanya. Jadi untuk bisa membedakan kata ini, yang mana bunyinya sama, tapi ejaannya berbeda dan juga maknanya berbeda adalah lagi-lagi kita lihat konteks kalimat, dan of course harus get used dan juga harus practice. Nah, sekian untuk penjelasan untuk words with similar sound. Kalau pengen latihan untuk lebih paham lagi, silakan ditonton video kita berikutnya. Ada juga latihannya. Listening TOEFL strategy untuk yang bagian praktisnya. I think that's all. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.